Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiani Rasutami dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2018 NIM J41018021. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Toksikologi Lingkungan dan Penyakit Akibat Kerja dengan dosen pengampu Ibu Mitoriana Porusia. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung menuju ke narasumber kita, yaitu seorang petani di Desa Gondang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, dengan Bapak Wagimin. Oke, langsung saja kita berkenalan pada narasumber kita, yaitu Bapak Wagimin, petani asal Desa Gondang, Kabupaten Sragen. Bapak Wagimin boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Wagimin, petani asal Gondang, Kabupaten Sragen. Oke Bapak, apakah Bapak di sini bersedia untuk saya wawancarai guna memenuhi tugas mata kuliah yang saya jalani saat ini? Ya, saya bersedia sesuai dengan kemampuan saya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Oke, Bapak Wagimin sudah bersedia untuk saya wawancarai. Langsung saja untuk pertanyaan pertama untuk Bapak Wagimin. Apa pekerjaan Bapak Wagimin dan bagaimana Bapak Wagimin mengerjakan pekerjaannya sehari-hari? Ya, saya pekerjaannya kan di sini kan kita kan menggarap sawah, padi di sawah ya. Kerjaan saya tiap-tiap hari ya tinggal lihat musimnya. Kalau mau musim tanam ya tetap sawah, musim pas penyiangan juga, terus juga nanti ada kan musim yang terakhir musim panen, itu kita tinggal lihat-lihat dari situasinya. Oke, Bapak dalam pertanian itu pastinya juga bersentuhan langsung dengan bahan kimia ya Bapak ya? Ya tentu saja menyentuh ya, karena terus terang aja dalam pertanian itu juga ada obat-obat untuk menambah pertumbuhan dalam tumbuh tanaman, seperti ya itulah yang dijual di obat pertanian itu pasti semuanya mengandung obat kimia. Oke Bapak, kira-kira Bapak bisa nggak sih menyebutkan bahan apa saja yang Bapak gunakan sama pertanian ini? Mungkin dari pupuk atau pestisida atau apapun yang Bapak gunakan? Ya, untuk pertumbuhan tanaman padi terus kan kita juga menggunakan pupuk. Nah, pupuk itu kan bermacam-macam zaman sekarang. Ya, ada urea, ya, ada NPK, ada untuk pupuk dasarnya itu TSP itu, dan juga nanti ada pertambahan pertumbuhan seperti obat kimia yang kita gunakan untuk sementara ini untuk menanggulangi jamur kita menggunakan Velia, dan untuk serangga kita menggunakan Starban. Itu yang saya gunakan. Mungkin nanti ya kalau ada tambahan mungkin ya kita lihat situasi tanaman yang kita lihat tiap hari itu pertumbuhannya gimana. Lumayan banyak ya Pak bahan yang digunakan untuk pertanian itu sebenarnya. Bagaimana sih sistem Bapak mengontak dengan bahan-bahan tersebut? Seperti yang pupuk tadi, Bapak menyentuhnya seperti apa? Atau dengan tangan kosong atau dengan alat? Terus juga untuk penyemprotan, Bapak bagaimana cara melakukannya? Ya kalau pupuk kita taburkan dengan tangan ya, terus kalau tangan pakai kaos tangan itu kan nanti pupuk lengket di tangan. Ya untuk pupuk kita tetap tidak pakai sarung tangan, kita sebar, kita tabur itu. Lah untuk penyemprotan dalam perangsang obat pertumbuhan kita juga menggunakan masker. Nah, terutama bagi yang untuk insektisida itu kan baunya itu sangat menyengat ya, kita itu harus waspada ya, karena insektisida itu terus rancang kalau masuk hidung kan terusnya nanti kan kita ambekannya juga agak mengganggu pernapasan. Oke Bapak, berarti
dalam penggunaan pupuk itu Bapak tidak menggunakan alat apapun ya Pak, jadi langsung menyentuh dengan kulit kita gitu ya? Oh iya, karena apa? Karena pupuk itu kalau kita pakai alat itu kan nanti lengket di tangan. Ya kita nyebarnya juga dalam perasaan itu ya kurang merata lah kalau pakai sarung tangan. Karena apa? Eh, dalam melempar itu kan kita harus juga perasaan. Gimana pupuk itu kita atur supaya cukup gimana? Perkiraan itu. Oh, itu untuk pupuk. Kalau untuk pestisida yang bahan-bahan kimia lain tadi itu untuk penyemprotannya itu di kemasan itu kan biasanya ada cara penggunaan, anjuran pemakaian yang dilakukan. Nah, itu Bapak apa dalam melakukannya itu sesuai dengan anjuran yang harus digunakan Pak? Apa dengan cara jarak dengan sekian, dengan menyemprot mundur atau maju itu bagaimana Pak? Nah, kita itu dalam penyemprotan kita tuh sebetulnya mengikuti anjuran sesuai dengan yang ditera di dalam penjualan obat di botol itu. Selain itu juga karena kita gimana ya, lihat situasinya tanaman dulu. Jadi untuk kita supaya rata ya kira lebih kurang penggunaan pengaturannya sesuai dengan apa aturan yang ada di tutup botol itu. Oke, berarti eh, dalam penggunaan dosis atau takaran yang digunakan dalam pupuk ataupun pestisida itu sesuai apa yang dianjurkan atau sesuai takaran yang ada, Pak? Ya sesuai dengan takaran itu, lebih kurang sesuai lah. Cuma ya itu ya untuk nakar kan di ladang, di sawah kan, di lahan tidak ada penakaran kan kurang tepat ya, kita perkirakan dengan tutup botol itu. Oke, Bapak. Dalam kontak hampir 11 tahun, ada nggak sih keluhan-keluhan yang dialami? Misal mungkin dalam penyemprotan itu ada sesak nafas atau pusing, mual, muntah itu ada nggak, Pak? Ya orang dalam menggunakan obat kimia pasti ada mbak, ada keluhan ya. Keluhannya itu ya kita namanya petani itu yang merasakan ya enggak itu mbak, terserah mbak itu. Mungkin pas penyemprotan bagian apa gitu ada yang mungkin baunya menyengat atau membuat bau tersebut membuat pusing, mual, muntah gitu ada Pak? Pada penyemprotan ya ada mbak, karena terutama untuk bahan yang insektisida itu baunya itu sangat menusuk di pernapasan ya. Kalau itu, kalau yang untuk yang selain insektisida ya biasa-biasa aja. Pasti yang insektisida itu mbak yang kadang-kadang langsung setelah itu perasaannya ya pusing gitu lah mbak. Oh, berarti ada ya Pak beberapa obat yang dapat menimbulkan efek samping di kita gitu. Bapak itu kan udah 11 tahun nih. Itu masa sekali setahun itu berapa kali panen ya Pak? Dalam petani padi ya setahun itu ada 3 kali panen mbak. Setahun 3 kali panen berarti satu musim itu berapa bulan kira-kira Pak? Satu musim itu dari tanam sampai panen itu ya 3 bulan, atau dihitung lebih kurang 100 hari itu udah nyampe, udah panen itu mbak pasti. Berarti itu ya Pak, lumayan sering ya Pak kontak kita dengan bahan-bahan kimia tersebut gitu. Atau itu juga tergantung dengan musim yang ada di daerah sini Pak? Ya sering ya nggak sering, wong itu namanya petani itu kan waktu penyemprotannya itu kan ada aturannya ya, ada aturannya masing-masing ya, tidak tiap hari nyemprot mbak itu, karena sesuai dengan penyemprotan itu ya kita lihat anjuran dari pertanian yang diobat itu kan ada tulisannya juga, anjurannya sekian hari sekian hari sekian hari gitu mbak. Oke Bapak, baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada dalam menjalankan pekerjaan ini Bapak ada nggak sih keluhan fisik, entah itu pegal-pegal, sakit punggung atau pergelangan tangan yang sakit gitu, Bapak merasakan itu nggak?
Ya pasti merasakan Mbak ya, kalau penyemprotan itu kan pasti di punggung, di itu ya pundak itu ya pasti merasakan sakit ya, karena kita menggendong 15 liter air cairan itu kan ya, kita pasti berat Mbak. Kalau dalam pemupukan yaitu ya kita kan lihat lokasinya, kalau kita lokasinya itu bleko atau dalam gitu kan, kita nahan pupuk dalam satu ember itu kan kita di tangan bisa pegel-pegel Mbak. Oke, itu eh, kapan ya Bapak awal mula merasakan pegel-pegel itu tuh, dari awal Bapak terjun ke dunia pertanian atau baru-baru ini atau bagaimana Pak? Ya terutama pada awalnya itu pasti kita karena kaget merasakan pasti Mbak, wow gini toh. Beratnya kalau mupuk itu sakitnya dia di pergelangan tangan, terus kalau penyemprotan jadi pundak itu karena kita menggendong semprotan itu Mbak. Dari rasa Bapak itu ada nggak sih alternatif kayak Bapak tuh bagaimana cara meminimalisir atau mengurangi rasa sakit yang Bapak rasain gitu, kayak mungkin dengan sistem penyemprotan yang diubah atau sistem pemupukan yang dirubah atau bagaimana gitu, ada Bapak ada alternatif lain kah? Kalau dalam pemupukan Mbak itu sekarang kita juga, dulu itu kan kita pakai tangan ya, kita pakai tangan, kita angkat pakai tangan kiri, dan sekarang kita itu pakai itu kain atau sarung, kita kalungkan ke pundak itu untuk menahan itu kita gendong di depan itu Mbak, kalau dalam pemupukan. Kalau dalam penyemprotan dulu itu kita kan pakai tangki yang pakai engkol di tangan itu Mbak, itu kan Mbak itu juga saya rasa lumayan ya, tenaga pegel. Sekarang tuh udah pakai elektrik tuh ya, roda alhamdulillah Mbak, agak meringankan tenaga kita Mbak. Berarti itu alternatif lainnya sudah dibantu itu ya Pak, alat yang semakin canggih ya Pak. Dulu kan kayak ngengkol itu kan ya Pak dulu, sekarang udah mulai yang di charge itu ya Pak ya? Ya itu membantu sekali, karena apa ya, kita mengurangi lah tenaga. Kalau dulu kan tangan kiri buat engkol, sekarang kan kita bisa agak santai dan untuk dalam penyemprotan itu. Nah, dari keluhan-keluhan Bapak yang Bapak rasain itu, Bapak pernah nggak sih ingin memeriksakan apa yang Bapak keluhkan gitu? Ya kalau cuma sakit-sakit gitu ya kita biasa Mbak, namanya petani ya, kita nggak memeriksakan ya. Paling kita kasih obat atau balsam atau remason itu udah cukup kalau petani. Itu udah kebiasaan, lama-lama kan kita nggak usah kaget lah Mbak itu. Jadi dirasakan itu hal-hal wajar ya Pak yang kita rasain gitu ya Pak ya? Ya wajar lah, tiap hari kerjanya Pak kayak gitu Mbak, yang di sawah itu kan pasti ya capek ya, itu ya wajar lah itu. Oke baik Bapak, mungkin cukup pertanyaan saya. Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk saya wawancarai. Semoga dalam dunia pertanian Bapak dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, selalu menguntungkan bagi Bapak juga. Amin ya Pak. Ya terima kasih Mbak. Mungkin ya saya mungkin apa itu saran saya atau pertanyaan Mbak yang dilontarkan ke saya mungkin kurang sempurna karena saya karena petani Mbak, ngomongnya ya biasalah gitu, dan mudah-mudahan tugas Mbak berhasil, dan mungkin ya saya sebagai petani mudah-mudahan doa dari Mbak juga hasilnya dapat memuaskan. Semoga dalam Mbak datang ini untuk melakukan tugas di sekolah Mbak, semoga Mbak juga cepat berhasil. Sekian Mbak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya saya hadir di sini. Ya. Setelah dilakukan wawancara dengan narasumber, selanjutnya saya akan menganalisis bahan kimia apa saja yang digunakan sesuai dengan MSDS bahan kimia yang ada. Untuk yang pertama yaitu ada urea, di mana komposisi utama yaitu nitrogen yang bersifat iritan
yang dapat mengiritasi mata dan pernapasan. Yang kedua yaitu ada pupuk ZA dengan komposisi utama yaitu amonium sulfat yang bersifat iritan yang dapat mengiritasi mata dan pernapasan. Narasumber dapat mengurangi kontak langsung dengan bahan kimia ini dengan menggunakan masker, kacamata, serta sarung tangan sebagai pelindung. Untuk bahan kimia selanjutnya yaitu yang digunakan untuk jenis pengobatan. Untuk yang pertama yaitu ada Filia dengan komposisi utama yaitu propiconazole dan trisiklazole, di mana propiconazole tersendiri bahan kimia yang bersifat iritan dan toksik pada lingkungan. Iritan itu tersendiri ada pada iritasi mata, kulit, dan pernapasan. Serta trisiknazol itu bersifat racun, toksik pada lingkungan, serta korosif. Di mana kedua bahan kimia ini narasumber dapat mengurangi kontak langsungnya dengan menggunakan pelindung seperti masker, kacamata, sarung tangan, serta pakaian yang tertutup. Untuk pengobatan yang kedua yaitu ada Starban, di mana komposisi utama yaitu klorpirifos serta cypermethrin. Klorpirifos sendiri bersifat racun dan toksik pada lingkungan. Dan cypermethrin ini bersifat racun, iritan, dan karsinogenik serta toksik pada lingkungan. Kedua bahan kimia ini juga dapat dikurangi kontak langsungnya dengan narasumber dapat menggunakan pelindung seperti masker, sarung tangan, pakaian tertutup, serta kacamata. Untuk yang selanjutnya yaitu penyakit akibat kerja. Dari yang setelah dilakukan wawancara, narasumber mengalami carpal tunnel syndrome serta upper limb disorder, di mana carpal tunnel syndrome itu sendiri adalah nyeri pada pergelangan tangan akibat mengangkat dan mengangkut sebuah benda, serta upper limb disorder ini adalah nyeri pada punggung bagian belakang. Untuk mengantisipasi dua penyakit akibat kerja ini, narasumber sudah memiliki antisipasi sendiri kepada dirinya karena beliau juga sudah merasakan sakit serta beliau sudah mengganti metode yang digunakan awal tersebut dengan metode baru agar rasa yang dirasakan tersebut dapat berkurang saat ini. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah perbuatan maupun perkataan. Saya juga minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy.